Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayu Landari. Pada video kali ini saya akan merangkum beberapa materi. Yang pertama itu teknik penyiaran televisi. Sebelum memasuki materi tersebut, kita harus paham apa itu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memiliki muatan energi listrik dan magnet tanpa memerlukan media rambat. Artinya, gelombang elektromagnetik dapat merambat meskipun dalam ruang hampa. Artinya, gelombang elektromagnetik, gelombang ini dapat membawa pesan, gambar, suara yang merambat melalui udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga sinyalnya di mana saja dapat diterima dalam waktu bersamaan. Gelombang elektromagnetik memiliki frekuensi tertentu, pengulangan getaran dalam 1 detik dalam hertz. Frekuensi ini dibagi beberapa kelompok seperti berikut. Dalam televisi menggunakan VHF dan UHF. Frekuensi ini di bagian-bagian yang lebih kecil yang disebut sebagai saluran atau channel, agar saluran tidak saling bertabrakan. Pembagian channel ini diatur oleh pemerintah. Hukum media dan komunikasi, yaitu lembaga pers, mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Definisi Undang-Undang Pers: lembaga yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafis, dan lain-lain menggunakan media cetak, elektronik, dan lain sebagainya. Kenapa ada Undang-Undang Pers? Sebab ada 4 hal. Yang pertama, untuk mewujudkan kemerdekaan pers. Yang kedua, untuk mewujudkan hak asasi manusia. Yang ketiga, untuk mewujudkan terlaksananya asas fungsi, hak dan kewajiban dan peranan pers sebaik-baiknya dalam menyebarkan informasi. Yang keempat, karena pers nasional dinilai mempunyai peran penting untuk ikut serta menjaga ketertiban dunia yang sesuai dengan perdamaian dan keadilan sosial. Adapun beberapa asas pers. Yang pertama, asas demokrasi. Pers harus memegang prinsip demokrasi, yaitu dengan menjunjung tinggi nilai demokrasi dengan menghormati dan menjamin adanya hak asasi manusia dan menjunjung tinggi kemerdekaan dalam penyampaian pikiran pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua itu asas keadilan dalam penyampaian informasi kepada khalayak ramai atau masyarakat itu harus memegang teguh nilai keadilan, di mana dalam pemberian itu tidak memihak atau tidak tunduk pada salah satu pihak, tetapi harus berimbang dan tidak merugikan salah satu pihak. Yang ketiga yaitu asas supremasi hukum. Pers dalam menjalankan setiap kegiatannya harus berlandaskan hukum, di mana meletakkan hukum sebagai landasan bertindak yang diposisikan di tingkat tertinggi, sehingga pers tidak lantas begitu bebasnya bertindak meskipun telah ada jaminan kebebasan pers yang diberikan oleh undang-undang. Selanjutnya yaitu fungsi pers. Yang pertama, sebagai media informasi. Pers menyajikan berbagai informasi kepada masyarakat, misalnya politik, ekonomi, kesehatan, lingkungan, sosial, dan budaya. Pers menyampaikan informasi bisa melalui tulisan, lisan, maupun secara langsung, yang netral, tetap benar dan akurat sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang harus diketahui. Yang kedua yaitu media pendidikan. Yang fungsi kedua ini yaitu sebagai media pendidik yang ikut meningkatkan wawasan dalam mencerdaskan bangsa. Pers sebagai media pendidik harus memberikan informasi yang benar sesuai dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga itu media hiburan.
First, sebagai media hiburan memberikan hiburan yang menyenangkan bagi masyarakat, namun hiburan yang diberikan tidak boleh menyalahi hukum, hak asasi manusia, norma-norma masyarakat, nilai moral, dan nilai agama. Contoh First sebagai media hiburan adalah penayangan cerpen, puisi, komik, olahraga, drama, film, musik, dan program hiburan lainnya. Selanjutnya yang keempat, media kontrol sosial. First juga memiliki fungsi sebagai kontrol sosial dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila, penegakan hukum, dan penegakan hak asasi manusia. First sebagai media kontrol tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 6 Butir C sebagai berikut: melakukan penayangan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sehingga First sebagai kontrol sosial merupakan penghubung antara pemerintah dan rakyat. Media massa berfungsi mengawasi jika ada pelanggaran hukum dan HAM yang terjadi, memberikan kritik juga koreksi atas perbuatan tersebut. Yang kelima yaitu lembaga ekonomi. Fungsi First sebagai lembaga ekonomi berarti First atau media massa setelah melaksanakan keempat fungsi di atas dibolehkan mengambil keuntungan ekonomi juga sebagai bisnis, misalnya dengan menyiarkan iklan dan mendapatkan bayaran atas iklan tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu hak, kewajiban, dan peranan First. Di sini saya akan menjelaskan hak First. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menentukan bahwa hak-hak First ialah sebagai berikut. Yang pertama, kemerdekaan First dijamin sebagai hak asasi warga negara. Yang kedua, terhadap First nasional tidak dikenakan penyensoran atau pelanggaran penyiaran. Yang ketiga, dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Pembahasan selanjutnya yaitu kewajiban First. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menentukan bahwa kewajiban First ialah sebagai berikut. Yang pertama, First nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini masyarakat dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan. Yang kedua, First wajib melayani hak jawab. Yang ketiga, First wajib melayani hak tolak. Peranan First. Pasal 6 Undang-Undang First menyatakan First nasional melaksanakan perannya sebagai berikut. Ada 5 poin. Yang pertama yaitu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Yang kedua, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. Poin yang ketiga, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Poin yang keempat, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Yang poin terakhir yaitu poin kelima, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Itulah rangkuman materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.